Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadah. Saudara sekalian, kita perlu mengenal diri kita. Kita perlu mengenal bagaimana keadaan kita. Dan jika kita renungi, maka kita akan dapati bahwasanya jiwa kita ini terkadang antusias dan terkadang juga lesu. Jiwa kita ini terkadang semangat dalam melakukan amal soleh, terkadang kita malas-malasan. Dan itu adalah perkara yang dialami oleh manusia. Kami teringat apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Inna lihadihil qulub iqbalan wa idbara. Sesungguhnya hati-hati ini memiliki masa antusias dan memiliki masa lemes. Fa idza aqbalat fakhudhuha bin nawafil. Jika jiwa kita ini sedang dalam masa antusias, jika jiwa kita ini telah masuk masa-masa semangat, maka gunakan dia untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah. Wa idza adbarat fa'alzimuha bil faraid. Namun jika jiwa kita ini telah memasuki fase malas, masa-masa lesu, maka paksa dia untuk melakukan kewajiban, untuk menuntaskan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mengenal keadaan diri kita. Kita perlu mengenal kapan kita malas, kapan kita antusias. Dan begitu juga dengan iman. Kita dapati di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu sifatnya fluktuatif. Terkadang naik, terkadang turun. Nah, saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Ramadan adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita memperbaharui dan memperbaiki kualitas iman kita. Agar kita memperbaiki dan memperbaharui kualitas daripada jiwa kita. Mari kita renungkan keadaan yang ada di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan masuk, maka akan kita rasakan dunia seakan-akan berbeda. Kita akan dapati suara-suara tilawah terdengar nyaring, terdengar merdu dari musola, dari masjid-masjid. Kita juga akan dapati kita sendiri memiliki semangat yang berbeda untuk beramal. Dan itulah memang keadaannya. Dan jika kita renungi, di bulan Ramadan juga adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan amal soleh, untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala melemahkan setan-setan. Allah membelenggu setan-setan. Sehingga musuh eksternal kita ini melemah. Artinya apa? Ini kesempatan emas bagi kita untuk meraih laba, meraih keuntungan yang luar biasa di bulan Ramadan. Ada satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza stahalla Ramadan," apabila bulan Ramadan telah datang, "ghulliqat abwabun nar," pintu-pintu neraka telah ditutup, "wa futihat abwabul jannah," dan pintu-pintu surga dibuka, "wa sufidatis syayatin," dan setan-setan dibelenggu. Orang yang berakal tentunya dia akan mempersiapkan diri untuk menghadapi kesempatan emas tersebut. Saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jika kita jujur dengan diri kita dalam menyambut bulan Ramadan, jika kita serius ingin memaksimalkan diri di bulan Ramadan untuk menggapai pahala yang begitu dahsyat di bulan Ramadan, maka kita harus membuktikannya. Tidak hanya sekedar angan-angan, tidak hanya sekedar saya nanti akan melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Tidak. Kita perlu untuk membuktikannya.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Taubah, "Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah." Dan jika mereka mau berangkat, tentu mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan tersebut. Artinya apa? Jika kita serius, jika kita benar-benar ingin menggapai sesuatu, kita buktikan dengan persiapan. Bukan hanya dengan angan-angan. Ada satu hadis tentang membuktikan atau tentang melakukan sesuatu sebagai bukti keseriusan kita. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam Al-Hakim, bahwasanya ada seseorang yang masuk Islam di zaman Rasulullah SAW, kemudian ikut berperang dengan Rasulullah, dan ketika selesai peperangan maka Rasulullah SAW membagikan ghanimah, harta rampasan perang kepada para pasukan, di antaranya adalah fulan yang baru masuk Islam tersebut. Kemudian orang ini datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini apa? Sesungguhnya saya masuk Islam, saya mengikutimu tidak untuk mendapatkan ini, tapi agar aku tertusuk di bagian sini." Jadi beliau menunjukkan arah lehernya. Agar aku tertusuk di bagian ini dan aku wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak banyak berkomentar. Rasulullah mengatakan, "In tasdukillah yastukka." Jika engkau jujur tulus kepada Allah, maka Allah akan menepati kejujuranmu ini. Setelah itu ada peperangan, dan sahabat tersebut ikut di dalam pertempuran tersebut. Setelah pertempuran usai, Rasulullah dan para sahabat mencari para sahabat yang syahid, dan di antara orang-orang yang syahid adalah fulan yang kita ceritakan tersebut. Dan ketika dilihat, maka ada luka tusuk di leher sahabat tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Sadaqallaha fasaddaqahu." Orang ini telah jujur, serius dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membantu keseriusannya. Dan Nabi SAW mengkafani jenazah daripada sahabat tersebut. Kemudian di antara doa Rasulullah kepada sahabat ini adalah Rasulullah mengatakan, "Allahumma inna hadza 'abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqutila syahidan wa ana syahidun alaih." Ya Allah, ini adalah hambamu. Ini adalah hambamu yang mana dia ini keluar dari rumahnya, hijrah ke jalanmu, dan dia telah terbunuh sebagai orang yang mati syahid, dan aku saksi untuk orang ini. Artinya apa, jemaah? Ya, ketika kita serius dengan keinginan kita, kita harus membuktikannya. Kita harus berusaha untuk membuktikannya meskipun itu hal kecil. Tidak hanya keseriusan itu kita barengi dengan angan-angan. Kemudian hal lain yang ingin kami sampaikan mengenai persiapan di bulan Ramadan adalah kita perlu memiliki progres dari pembiasaan menuju kebiasaan. Artinya apa? Artinya puasa itu memang ada sisi beratnya, teman-teman sekalian. Sholat tarawih itu ada sisi beratnya. Lebih-lebih kalau kita ketika berbuka makan banyak, ya minum banyak, sholat tarawih yang imam bacaannya panjang, musola atau masjidnya panas, ini tentu ujian tersendiri. Begitu juga puasa itu ada sisi beratnya. Nah, itu kalau tidak kita biasakan sebelumnya, kita tidak biasakan fisik kita untuk puasa, kita tidak biasakan fisik kita untuk qiyamul lail, kita tidak biasakan roh kita untuk berlama-lama mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka potensi kita mengalami kegagalan atau kita berpotensi tidak maksimal di dalam bulan Ramadan yang begitu mulia tersebut.
Maka kalau kita lihat, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bulan Sya'ban beliau banyak melakukan puasa sunnah. Ya. Di antara fungsinya, Allahu a'lam, adalah agar lebih maksimal ketika menjalani bulan Ramadan. Begitu juga kalau kita lihat dari kalam-kalam para ulama, kita akan dapati bahwasanya bulan Sya'ban itu disebut sebagai bulan Qurra. Kenapa? Dikarenakan orang-orang soleh menggunakan bulan Sya'ban untuk memperbanyak membaca Al-Quran, agar ketika bulan Ramadan dia bisa membaca Al-Quran dengan gampang, dia bisa membaca Al-Quran dengan maksimal, dan dia mendapatkan kesempatan beramal yang luar biasa. Beda halnya kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, ketika bulan Ramadan kita baru membersihkan mushaf kita dari debu-debunya, kemudian kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masuk membaca ayat per ayat. Kalau seperti itu keadaannya, potensi kita akan cepat futur, potensi kita akan cepat lemah. Kenapa? Karena belum terbiasa. Kita persiapkan, semoga Ramadan yang akan datang adalah Ramadan yang begitu mengesankan bagi kehidupan kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.